Hai guys, pagi ini kita ketemu dengan Ustadz Ismail Yusanto. Kita tahu semua beliau merupakan seorang cendekia di Indonesia. Pagi ini kita akan bincang-bincang tentang fenomena LGBT yang ada di Indonesia. Oke, ayo kita dengarkan bagaimana penjelasan. Kita langsung aja. Ustadz. Oh ya sudah langsung ini udah mulai kita. Ini perbincangan yang menarik pagi ini di tengah sejuknya kota Bogor. Ya, Di tengah juga dan menunggu pemandangan mantap. Jadi mohon maaf ya guys, kalian tidak bisa melihat pemandangan Bogor karena kami membelakanginya. Iya. Kalau kami menghadap ke sana, nanti tidak nampak pula wajah kami. Hitam, kata Iya. Ustadz, banyak dosa. Hitam. Ustadz, kita Iya. melihat fenomena anak-anak muda hari Iya. ini dengan banyaknya LGBT, bahkan di Pekanbaru ditemukan ada satu grup WA SD. Apa sebenarnya masalah masyarakat hari ini? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa LGBT sekarang sudah menjadi sebuah gerakan, bukan hanya nasional, regional, bahkan sudah menjadi sebuah gerakan global, Iya. mondial, dunia, yang mereka punya tujuan yang sangat jelas. Saya ingin sebutkan ada 3 tahap tujuan yang ingin mereka capai. Tujuan tertingginya itu sering saya sebut dengan istilah legal akseptansi. Ini saya jelaskan dulu, nanti kita bisa jelaskan fenomena-fenomena. Iya. Legal akseptansi. Apa itu legal akseptansi? Penerimaan hukum. Ini cita-cita tertinggi mereka. Mereka ingin mereka itu sah secara hukum. Iya. Sebagaimana yang mereka dapatkan secara fenomenal di Amerika pada tahun 2015 melalui voting Mahkamah Agung Amerika, legal same-sex marriage dengan voting 5-4, pernikahan sejenis. Ini cita-cita tertinggi mereka. Dan sekarang sudah lebih dari 32 negara yang melegalkan pernikahan sejenis. Itu. Dan mereka tahu bahwa untuk bisa meraih legal akseptansi, mereka harus punya kekuatan politik. Karena itu, mereka harus bisa meraih apa yang disebut political acceptance, penerimaan politik. Iya. Yaitu ketika mereka secara politik itu di-endorse atau didukung oleh kekuatan politik yang ada. Pertanyaannya, kapan mereka mendapatkan dukungan secara politik oleh kekuatan politik yang ada di satu negara? Jika dan hanya jika jumlah mereka banyak. Iya. Nah, itu sebagaimana yang terjadi di Amerika. Semula mereka itu hanya di-endorse oleh Partai Demokrat yang memang dikenal liberal kan. Itulah mengapa mereka itu kebanyakan ada di daerah pantai. Itu memang kawasan-kawasan liberal, seperti misalnya negara bagian Massachusetts, New York, kemudian sampai Los Angeles itu. Tapi seiring dengan waktu, ketika jumlah mereka makin banyak, Partai Republik pun tidak bisa mengabaikan. Akhirnya semuanya ikut. Akhirnya mereka juga didukung itu oleh juga Partai yang Republik. ingin coba dimasuki ke Indonesia. Nah itu, jadi mereka tahu persis bahwa mereka harus terus menambah jumlah. Nah pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menambah jumlah? Iya. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mungkin bertambah jumlah melalui pernikahan normal. Iya. Karena tidak mungkin laki-laki dengan laki-laki melahirkan anak. Melahirkan tak mungkin. Itu perempuan kawin dengan perempuan melahirkan anak nggak mungkin. Mereka tahu itu. Nah satu-satunya cara adalah dengan penularan. Iya. Ini virus ya? Virus dalam arti virus perilaku. Perilaku tentu yang pertama adalah virus pemikiran. Iya. Karena kalau sudah pernah sekali katanya, dia akan berjangkit. Nah itu. Jadi bagaimana cara menularkannya? Mereka harus terus mencari mangsa. Karena itu komunitas LGBT itu sesungguhnya adalah komunitas yang sangat agresif, mencari mangsa. Tetapi untuk bisa mudah mencari mangsa, mereka harus bisa meraih ini level paling rendah yang disebut sebagai social acceptancy, penerimaan sosial. Iya. Penerimaan sosial itu artinya mereka itu
setidaknya harus dianggap sebagai Manusia normal. manusia, Biasa-biasa saja. Gitu. ya manusia yang berperilaku normal. Gitu. Artinya LGBT itu harus dianggap sebagai sebuah kewajaran. Iya. Gitu. Dan itulah yang dilakukan ini hari di seluruh dunia yang belum sampai kepada level kedua dan ketiga, yaitu bagaimana mereka membangun satu narasi ya dengan berbagai argumen untuk bisa mencapai apa yang disebut social acceptance. Argumen apa saja? Di antaranya misalnya mereka mengatakan bahwa kami itu lahir ya begini ini. Iya. Itulah yang mereka katakan sebagai Bawaan lahir. sebagai born gay, Iya. born gay. Dan ini sempat memberi pengaruh. Artinya ada orang yang atau pihak yang kena pengaruh mengakui bahwa ini adalah gejala normal, takdir gitu kalau bahasa ininya. Meski sebenarnya ini sudah dibantah dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Josh Rice dari Western Ontario University Kanada, itu tidak ditemukan gejala Mendelian dalam penelitian yang dia lakukan terhadap 50 pasangan gay. Jadi dia melakukan tracing ke atas gitu. Jikalau benar born gay, pasti ada gejala-gejala genetis. Kalau kita belajar genetika pasti kita ingat pada hukum Mendel kan gitu. Maka dia katakan tidak ada gejala Mendelian. Ketika dia trace ke atas, ke bapaknya, ke kakeknya, terus ke atas tidak ada. Artinya bahwa istilah born gay itu palsu. Mereka kan mengklaim bahwa ada kromosom XQ28. Nah gitu. Itu tidak ada. Nah begitulah cara mereka, termasuk juga misalnya bagaimana mereka itu menyebarkan idiom-idiom atau simbol-simbol warna-warna yang mendekatkan masyarakat kepada komunitas mereka, warna pelangi misalnya. Yang menjadi kemudian sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Sering terlihat. Terlihat. Jadi yang ada sekarang itu lumrahisasi LGBT. Nah ini yang ingin mereka raih, yaitu social acceptance. Karena itu, jika ini hari kita melihat ada berbagai fenomena seperti misalnya grup WA LGBT kalangan anak-anak SD, itu menunjukkan bahwa itulah mereka, agresivitasnya itu sudah begitu rupa. Ke pendidikan terbawah. Dan itu terjadi juga di Kanada, di Amerika gitu. Jadi mereka ingin memasukkan pikiran-pikiran LGBT dari dini gitu. Ini juga yang dikhawatirkan oleh teman-teman produser. Rupanya kan dulu ada kartun gitu ya. Macam memasukkan Ipin awalnya kan bagus. Tapi tiba-tiba ada bencong di situ satu. Nah itu. Kemudian itu apa namanya? Yang kartun Teletubbies. Nah, itu juga ada juga satu yang tidak berkelamin kan. Dibuat kayak begitu. Terus emoticon di micet, kemudian di apa namanya? Ada beberapa platform itu yang sudah menyediakan juga bukan hanya laki-laki perempuan, pasangan laki-laki perempuan, tapi juga laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah itu di tontonan anak-anak, di tontonan anak, di tontonan publik gitu. Itu sasarannya adalah social acceptance itu. Menganggap itu sesuatu yang biasa. Tujuannya supaya ini dianggap biasa. Dan itu sekarang sudah boleh disebut di Indonesia itu sudah tercapai. Buktinya apa? Buktinya kita tahu baru lalu ada pengesahan RUU KUHP kan? Gitu. Dan sebenarnya di dalam rancangan RUU KUHP itu ada semacam pemidanaan terhadap pelaku LGBT. Tapi pasal itu akhirnya dicoret. Dicoret, tidak jadi dimasukkan. Menjelang pengesahan RUU KUHP itu sempat akan datang utusan khusus Presiden Amerika untuk LGBTQ+ ya. Tapi itu nggak jadi. Utusan itu nggak jadi datang karena tersiar kabar bahwa pasal pemidanaan itu dicoret. Jadi buat apa dia datang? Artinya sudah padahal selesai. Keinginan dia memang datang untuk menghilangkan itu. Rupanya gitu. tanpa datang sudah hilang. Artinya mereka sudah kuat di
sistem. Ya secara legal mereka tidak bisa dipersalahkan secara hukum, Iya. meskipun pemerintah melalui Menpolhukam mengatakan bahwa tidak ada legalisasi. Cuma pertanyaannya adalah ketika Mereka melakukan tidak ada tindakan hukum, ya, itu artinya legal. legal. Itu sama seperti halnya misalnya ada orang mencuri tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, Iya. artinya mencuri itu legal. Iya. Dan Kan orang begitu. tak bisa bertindak untuk Tak bisa hukum. bertindak. Bahkan jikalau ada orang yang bertindak, Kena mereka. dia salah. Iya. Yang bertindak itu Iya. salah, atau yang memperkarakan itu salah. Parah. Dan ini satu kemajuan sebenarnya buat mereka, buat mereka, dan ini sebuah kemunduran buat kita. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh propaganda mereka untuk tercapainya apa yang disebut social acceptance tadi itu. Dan ini halus sekali. Banyak orang yang tidak menyadari step-step ini, step-step dari tujuan mereka gitu. Untuk diketahui, komunitas LGBT itu makin hari itu makin besar. Di dunia itu diperkirakan lebih dari 40 juta. Tapi itu angka kasar karena LGBT itu semacam fenomena gunung es. Yang tampak di atas itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Orang bilang bahwa jumlah persisnya itu mestilah dikalikan 10. Iya. Jika benar begitu, berarti sudah 400 juta. Itulah kenapa di beberapa tempat itu tidak mudah menghentikan itu. Apalagi mereka juga kuat secara ekonomi misalnya. Kan kita sudah lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan itu yang memang sangat pro LGBT. Sebutlah misalnya Starbucks. Nah, bila ini terus dibiarkan, maka kekuatan mereka itu secara ekonomi akan terus besar dan secara politik akan terus membesar. Karena ketika itu di-endorse bukan hanya oleh partai politik, tapi oleh negara seperti di Amerika, maka orang yang melawan LGBT itu berhadapan dengan negara. Iya. Itulah yang terjadi dengan, dan itu tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga. Oh iya, itu yang tadi baru sudah disampaikan kan, bahwa kita membuat undang-undang memasukkan pasal pemidanaan LGBT, putusan Amerika turun, datang. Jadi sebenarnya sudah darurat sekali. Sudah. Ini sebenarnya tantangan yang sangat besar. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan itu hanya satu, yaitu secara hukum harus tegas. Pintunya hanya itu. Sebab jikalau secara hukum tidak tegas, maka kita akan lambat laun itu ruang toleransi kita itu makin hari makin besar. Saya ambil contoh. Dan konflik sosial juga akan bisa timbul. Oh pasti, sebagaimana yang terjadi di Kanada dan di Amerika. Orang tua yang menolak propaganda atau kampanye LGBT di sekolah, demo dia, turun mengajukan protes, tapi kemudian protes itu dilawan oleh komunitas LGBT. Apa yang belum terjadi? Terjadi benturan sosial. Dan itu juga yang terjadi di Kanada. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan itu yang diperlukan itu ketegasan hukum. Ketika tidak ada ketegasan hukum, maka ruang toleransi kita akan makin besar sampai kita sendiri tidak bisa mengatakan itu sebagai sebuah hal buruk. Itulah pentingnya kita itu berpegang pada Al-Quran. Jikalau kita berpegang pada Al-Quran, kita itu tidak akan pernah kehilangan patokan. Nah. Tapi itu juga kaitan dengan ada satu pendeta kemarin yang mengapa LGBT karena di Indonesia tidak berkembang karena mayoritas Muslim. Itu sesuatu yang menarik juga ya kalau agama itu. Kalau semua agama memegang ajaran masing-masing, LGBT tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh. Yang jadi soal adalah bahwa tidak semua orang memegang ajaran agamanya. Dia akan mengatakan bahwa setidaknya sampai ini hari atau sementara ini, dia sebenarnya juga mungkin memperkirakan atau mengira bahwa bisa terjadi di Indonesia itu suatu ketika nanti akan ada penerimaan. Seperti sekarang ini kan penerimaan sosial sebenarnya sudah terjadi. Publik Amerika tahun 50 itu sangat keras menentang LGBT. Sangat keras. Dan mereka pasti tidak menduga sama sekali 60-70 tahun kemudian mereka terpaksa menerima kenyataan bahwa LGBT itu absah di seluruh negara Amerika. Kalau dulu kan hanya beberapa negara bagian. Kalau sekarang di seluruh negara bagian itu same-sex marriage itu sah. Jika kita berpegang kepada Al-Quran, kita itu tidak akan pernah kehilangan patokan bahkan untuk menyebut itu. Gitu. Al-Quran itu mengatakan atau menilai tindakan itu sebagai fahisah. Sekarang ini
tidak ada istilah yang maton, yang fix untuk menyebut fenomena itu. Ini fenomena apa? Karena tidak mungkin ini fenomena bagus sekaligus buruk, tidak Tidak mungkin. ada. Gitu. Karena itu kita meminjam istilah Menko Polhukam, tidak dilegalisasi, tapi juga tidak boleh, nggak mungkin. Gitu. Sesuatu itu jika dia itu tidak legal, maka mestinya tidak boleh. Iya. Nah, gitu. Harus dilarang. Harus ada dilarang. hukuman Gitu. bagi melakukan. Jadi tidak mungkin dia itu bagus sekaligus buruk atau buruk sekaligus bagus, tidak mungkin. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut dia fahisah. Kalau kita mengutip Al-Quran itu, di sana ada ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Lut itu. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahisah. Mengapa engkau melakukan fahisah? Fahisah itu apa? Fahisah itu di dalam penjelasannya itu dikatakan sebagai mungkarun azimun, kemungkaran yang sangat besar, sayyi'atun yang sangat menjijikkan. Sebegitu mungkarnya, sebegitu menjijikkannya, sampai Nabi Lut itu mengatakan, masabaqakum biha min ahadim minal alamin. Tak seorang pun sebelum kalian itu melakukan. Tak seorang pun sebelum melakukan. Artinya itu sesuatu yang memang sangat menjijikkan. Gitu. Apa yang mereka lakukan? Ata'tunar rijala sahwatan min dunin nisa. Engkau mendatangi laki-laki dengan syahwat, dengan mengabaikan perempuan. Itulah fenomena gay itu. Gitu. Berpegang kepada Al-Quran itu, kita tidak akan kehilangan arah untuk menyebut mereka. Gitu. Mereka itu apa? Fahisah. Itu fahisah. Kalau itu fahisah, pasti menjadi jarimah. Iya. Jarimah itu apa? Jarimah kejahatan. Mukhalifus syar' kalau bahasa ininya, bertentangan dengan syariat. Kalau dia jarimah, maka pasti ada ukubatnya, ada hukumannya. Nah, gitu. Jadi jelas itu kalau kita berpegang kepada Islam itu. Ini kemudian menjadi ini gitu. Nah, ini hari rangkaian logika ini itu rusak. Apalagi kemudian masuk pertimbangan atau kerangka pikir atau perspektif yang sama sekali tidak bersumber dari agama. Apa itu? Hak asasi manusia. Itu. Kalau sudah hak asasi manusia, pertanyaannya sekarang hak asasi manusia itu duduk di mana? Ya. Duduk di yang mereka hendak melakukan LGBT, ataukah duduk di kepada mereka yang menentang LGBT? Ya. Itu tergantung kekuatan lagi siapa yang banyak. Itu masalahnya. Bukankah orang yang tidak suka kepada LGBT itu kan juga punya hak? Dia punya hak untuk melindungi dirinya, melindungi keluarganya, melindungi anak-anaknya. Kenapa Anda bilang hak asasi manusia hanya untuk mereka yang pro terhadap LGBT? Dulu kita takut dengan anak perempuan, takut dia melakukan sesuatu hubungan. Sekarang kita takut dengan anak laki-laki. Iya, anak laki-laki. Kita dulu takut kalau ada dua anak kita pergi dengan lawan jenis. Iya. Dengan sekarang dengan sejenis pun belum kita mesti takut juga. Itu dia. Iya. Jadi udah rusak ini. Jadi solusinya lagi mungkin pendidikan itu, masukkan anak-anak dari dini. Memang yang pertama tentu saja adalah keluarga. Kalau Islam kan memang jelas sekali itu bagaimana dari awal itu kita itu harus men-treat anak kita itu sesuai jenis kelamin. Dan kelamin itu cuma ada dua. Gender itu dalam Islam dari dulu itu cuma dua, laki perempuan. Rijal nisa gitu kan. Ahun, ukhtun kan gitu, cuma itu aja. Sekarang ini bayangkan itu, saya dengar itu di Thailand itu ada 18 gender. Bayang nggak? Bisa. 18, bukan hanya 2 gitu, 18. Masya Allah. Nah, jadi men-treat mereka itu sesuai dengan gendernya. Kalau dia laki-laki, perlakuan sebagai laki-laki, pakaiannya mau laki-laki, mainannya laki-laki. Kemudian narasi yang dikembangkan juga laki-laki. Kalau dia perempuan, perlakuan sebagai perempuan. Ya pakai sebagai perempuan, mainannya perempuan, segala macam perempuan. Itu pendidikan pertama. Penegasan terhadap gender mereka gitu. Kemudian berikutnya mereka dipisahkan tempat tidurnya, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki dipisahkan juga tempat tidur, tidak boleh dia tidur dalam satu selimut, segala macam kayak gitu. Itu pendidikan yang sangat basic, yang sangat elementer. Dan itu diajarkan di Islam. Di Islam, di rumah. Oleh orang tua. Yang ini hari bayang oleh kita. Apa jadinya jikalau masuklah perspektif LGBT tadi dalam pendidikan keluarga? Rusak itu.
Dan ternyata orang-orang yang liberal sekalipun, saya baru saja melihat satu acara yang ditayangkan di Amerika itu, orang tua itu ternyata dia menangis, gak tahan menyaksikan anaknya itu menjadi transgender, gak terima dia. Itu di negara yang liberal, itu aja kayak begitu. Gimana? Dia, gitu, dia bertentangan dengan nurani. Iya gitu. Anaknya itu laki-laki, lalu datang di hadapan dia itu sebagai perempuan. Bagaimana coba? Ini kita belum bicara tentang efek psikologis, efek terhadap fisik, kesehatan, segala macam. Itu belum kita bicara. Dan saya kira udah sangat banyak dokter yang menceritakan betapa ngerinya perilaku itu. Gitu. Apa terakhir mungkin yang bisa pesan? Ya. Yang pertama kita harus melihat ini sebagai sebuah ancaman. Kesalahan pertama itu justru terletak bahwa kita mengakui ini biasa, itu sudah kesalahan. Ini harus dianggap sebagai sesuatu fenomena yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka agresif. Mereka bukan tinggal diam, mereka akan terus melakukan. Sebagaimana juga narkoba. Kalau dia anak orang kaya, itu disasar sebagai konsumen. Kalau dia anak orang miskin, disasar sebagai pengedar. Jadi nggak ada selamatnya itu. Semuanya akan menjadi sasaran gitu. Nah, begitu juga sekarang ini. Karena mereka tahu bahwa mereka itu punya cita-cita tinggi, yaitu same-sex marriage. Yang itu hanya mungkin bisa dicapai jika ada dukungan politik. Dukungan politik hanya mungkin bisa dicapai kalau jumlah mereka banyak. Jumlah mereka banyak hanya mungkin jika terus dilakukan penularan. Karena itulah apa yang harus dilakukan. Tentu yang pertama kita harus kokoh pertahanan keluarga itu. Kemudian yang kedua pendidikan. Khususnya adalah pendidikan menyangkut saksiah. Saksiah itu cara berpikir dan perilaku. Cara berpikirnya harus benar bahwa kita laki-laki harus sebagai laki-laki, di perempuan gitu. Disitulah nidam istimai. Dan LGBT itu masuk kepada anak muda, kepada anak-anak itu dari cara berpikir. Gitu. Karena itu kalau anak-anak kita itu tidak dididik dengan cara berpikir yang benar, cara berpikir yang Islami, itu dengan mudah diterobos. Gitu. Kemudian yang ketiga tentu saja dalam masyarakat. Masyarakat harus diberi suntikan keberanian untuk melawan itu, melawan LGBT. So kalau tidak, jangan diam ya. Jangan diam. Itu kalau perlu begitu nongol kurutuk gitu, harus diantam. So kalau tidak itu nanti kejadian seperti yang dialami di Hong Kong, di Kanada, di Sydney, di mana-mana itu mereka punya hari khusus, bahkan mereka bikin semacam festival, semacam pawai gitu. Dan pawainya itu boleh dilihat di sosial media, itu menjijikan sekali dan sudah tidak bisa dibentung, nggak bisa karena mereka sudah punya kekuatan itu. Yang ketiga pemerintah melalui instrumen hukum. Selama itu tidak ada, maka yang menghalangi itu justru bisa menjadi pelaku kejahatan. Aneh kan? Bagaimana kita mencegah yang mungkar dianggap melakukan kemungkaran gitu loh. Ini kebalik-balik gitu. Jadi amar mungkar nahi ma'ruf jadinya akhirnya terjadi, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Disitulah pentingnya dakwah perjuangan. Itu tidak boleh tinggal diam. Itu sebagaimana ceritakan oleh Nabi bahwa masyarakat itu seperti orang yang naik bahtera. Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah. Yang duduk di bawah kalau mau ambil air dia harus naik ke atas. Dia pikir singkat, dia pikir instan, dia lubangi. Kalau dibiarkan, maka dia akan celaka dan celaka seluruh kapal. Mengapa? Karena air yang masuk ke dalam kapal tidak hanya mengenangi dirinya, tapi mengenangi seluruh kapal. Begitulah fenomena LGBT. Itu nanti yang rusak itu bukan hanya pelaku. Kita yang tidak melakukan pun akan kena dampaknya. Parah gitu, parah. Guys, tadi dengarkan bagaimana parahnya dan bagaimana cara mereka dalam menularkan LGBT. Jadi waspada dan hati-hati selalu. Terima kasih sama-sama atas informasinya dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, official.